Hispania, saya Joe Kuafu, biasa dipanggil nama JP, Joe atau JP. Kali ini kita membahas kenapa kalori keluar bisa turun saat defisit kalori. Ya, bisa masuk mode kelaparan dong kalau begitu. Yuk kita lihat mengapa bisa turun dan kenapa metabolisme tubuh juga bisa turun selama kita melakukan defisit kalori. Ya, Anda penasaran seperti saya? Yuk kita lihat. Dari konten minggu lalu, saya ada paparkan mengenai apa itu defisit kalori. Nah, dari situ bisa dibaca bahwa ternyata kalori keluar itu ternyata tidak independen. Nah, arti tidak independen ini bagaimana? Kalori masuk dan kalori keluar itu saling bergantung satu sama lain. Jadi padahal kita selalu menganggap berasumsi kalori keluar itu tetap sama dan tidak terpengaruh, selalu sama besarnya, tidak terpengaruh oleh turun naiknya kalori masuk. Ya. Berarti loh, kok buktinya kan berat badan ada turun setelah melakukan defisit kalori. Bila kita defisit kalori, tubuh akan beradaptasi menurunkan kalori keluar. Hampir setiap orang di awal diet berat badannya ada turun, tapi metabolisme ternyata ikut turun. Nah, itulah mengapa setelah turun beberapa saat kemudian kita mengalami namanya plateau, mandek, nggak bisa turun lagi. Meskipun sudah diet, defisit kalori sudah dikurangin lagi, lebih dikurangin lagi makannya, lebih kita latihannya lebih banyak lagi, tapi tetap aja nggak turun-turun. Dalam studi defisit kalori itu ternyata ada mengukur hormon penting. Jadi studi September 2015, ini studi defisit kalori diikuti oleh 32 peserta yang sehat berusia 20-37 tahun ya selama 6 minggu. Jadi di sini lihat ada 1, 2, 3, 4, 5 dari semua hormon yang diukur, saya mencantumkan 5 hormon di sini. Anda bisa melihatnya di studi ini, ada linknya. Ya. Hormon leptin, hormon IGF-1, hormon testosteron, hormon SHBG, dan hormon adiponektin. Kita lihat bahwa awal mulainya itu cukup tinggi, normal. Kemudian setelah dilakukan surplus, dia hormonnya agak naik, ya. Nah, pada saat defisit terlihat bahwa leptinnya turun sampai 55%, 2,26. IGF-1 turun sampai 15% dari awal mulai, dan testosteron juga turun 15%. SHBG-nya naik, ya, SHBG-nya naik dan adiponektin juga turun, hampir mencapai turun 40%. Nah, setelah surplus, beberapa ada yang naik, beberapa masih tetap bertahan, seperti kayak testosteron tetap rendah, kemudian adiponektin juga naiknya nggak sampai seperti di awal. Ya, kita lihat apa sih 5 macam hormon ini. Kita lihat penjelasannya. Hormon yang turun memberikan dampak yang menghambat lemak dibakar. Jadi pertama adalah leptin. Jadi leptin ini mengatur rasa kenyang tubuh. Ya, jadi pada saat leptin turun sampai mencapai 55%, ini akan menyebabkan Anda lapar terus-menerus saat diet. Kemudian IGF-1 ini adalah hasil dari HGA. HGH yang diproduksi oleh di kelenjar kita di hipotalamus itu kemudian masuk ke dalam liver akan memproduksi IGF-1. IGF-1 ini akan dialirkan kepada otot. Inilah mengapa IGF-1 ini sangat penting untuk pertumbuhan otot. Dan itu turun pada saat defisit kalori. Testosteron juga turun, hormon penting dalam pertumbuhan otot dan pembakaran lemak. SHBG ini adalah hormon testosteron yang diikat, jadi tidak aktif, tidak menjadi aktif. Ini bertambah naik mencapai hampir 2 kali lipat. Dan adiponektin adalah hormon yang meregulasi pemakaian glukosa dan asam lemak. Jadi ini akan meregulasi pemakaiannya, dan ini adiponektin sangat penting dalam hal memakai lemak tadi. Dan ini turun hampir 40% tadi. Ya, ini dampak defisit kalori bisa cukup besar sekali ya. Dalam studi defisit kalori ini juga ada mengukur energi aktivitas fisik. Jadi ada dilakukan aktivitas fisik. Jadi pada saat melakukan ini jumlah kalori yang terbakar ya, pada saat melakukan defisit ternyata kalori aktivitasnya juga berkurang ya. Berkurang sampai mencapai 20% sampai 30% ya. 20% lebih ya. Pantas saja orang pada susah nyusut lemaknya. Ya. Kita lihat
inilah yang disebut dengan kondisi adaptasi metabolik. Jadi di satu sisi kalori keluar turun, kemudian dari hormon juga turun, kemudian kalori aktivitas saat kita melakukan aktivitas juga turun. Jadi kalori keluar ini maksudnya basal metabolik ya, artinya kalori dasar dalam tubuh kita yang menurunkan panas tubuh, menurunkan kinerja organ dan sebagainya. Jadi berbeda dengan kalori yang dari aktivitas tadi. Tubuh masuk ke dalam mode bertahan hidup dan otot mulai dipakai sebagai energi, kekurangan energi dalam defisit kalori. Jadi pelaku diet atau fitness yang hanya mengandalkan defisit kalori itu tidak efektif dalam menurunkan lemak tubuh. Nah, menurut Anda, cara apa, metode apa yang bisa efektif, yang bisa mengurangi lemak tubuh yang secara aman dan lebih efektif? Silakan berikan komentar di bawah. Semoga ini bermanfaat. Saya Joko Alfu. Setujukah Anda bahwa investasi yang terbaik adalah investasi terhadap diri kita sendiri? Memang, dan kita nggak mungkin bisa membayar orang untuk melakukan push up, squat, ya, deadlift, dan kita yang menerapkan ototnya. Jadi kita harus yang melakukan diri kita sendiri supaya kita bisa menikmatinya. Memang kesehatan bukanlah segala-galanya, tetapi tanpa kesehatan segala-galanya tidak berarti. Selain itu, kekuatan dan kesehatan mental kita ternyata dipengaruhi oleh kekuatan fisik tubuh. Jadi kita harus melatih fisik kita supaya kita bisa mengatasi segala tantangan yang tubuh kita. Saya Joko Alfu. Bersama Binaga.net, kami mengajak Anda membangun generasi yang baru, yang lebih cerdas, fit, dan tangguh. Di Binaga.net, kami selalu percaya bahwa setiap orang pasti bisa memiliki tubuh yang ideal dan sehat. Dengan subscribe, like, dan share video ini, Anda turut membantu membangun Indonesia sehat dan kuat. Salam cerdas fitness, saya JP.